wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di masa pandemi ini anak-anakku sekalian harus menjaga kesehatan agar anak-anakku sekalian dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Dan jika anak-anakku sekalian ingin keluar rumah, jangan lupa 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan sebelum makan, dan yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Ingat pesan ibu. Oke, baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum itu ibu mempunyai sebuah pantun, yaitu burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya yaitu pada pembelajaran tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang 4.3 yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anakku sekalian mampu mengetahui organ-organ yang terdapat pada hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua yaitu agar anak-anakku sekalian mampu menguraikan organ-organ yang terdapat pada hewan dan fungsinya dengan benar. Dan yang terakhir yaitu agar anak-anakku sekalian mampu mengetahui proses organ-organ yang terdapat pada hewan dan fungsinya dengan benar. Dan selanjutnya yaitu perhatikanlah gambar yang ada di samping. Nah, ada yang tahu gambar apa yang ada di samping? Nah, makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang terdiri dari makanan yang kaya gizi, yang gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang bergizi seperti makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan dan organ pencernaan. Selanjutnya, gambar apa yang ada di samping? Ya, betul, sapi. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Apakah kalian tahu apa makanan sapi? Ya, rumput. Jadi, rumput yang dimakan oleh sapi harus baik. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya, berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas yaitu bagaimana cara sapi mencerna makanan. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memama biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja yang termasuk hewan ruminansia? Yang pertama yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara pengolahan makanan yang berbeda dari hewan mamalia lainnya. Hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik, dan hewan mamalia lainnya hanya memiliki 1 lambung saja. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apa saja lambung bagian-bagian sapi, perhatikan dan simaklah gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar sapi dan organ pencernaannya.
Pertama-tama sapi makan masuk melalui mulut. Mulut di dalam sapi terdapat gigi, lidah, dan salivah. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi jalan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke rumen. Nah, rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur. Ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, di sini disebut dengan memama biak. Selanjutnya ke retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang ini adalah yang disebut dengan omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya ke abomasum. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi, ini adalah 4 bagian lambung. Yang pertama yaitu rumen, kedua retikulum, ketiga omasum, dan yang keempat yaitu abomasum. Dan ini membedakan hewan ruminansia dibandingkan hewan mamalia lainnya. Nah, dari abomasum, makanan masuk ke usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Setelah makanan yang diserap, sisa-sisa dari makanan fasesnya keluar melalui anus. Anus tempat keluarnya fases sapi. Jadi, ini adalah bagian-bagian pencernaan hewan ruminansia. Dan berikut adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan LKPD yang ibu tampilkan maupun yang ibu share. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi ibu. Dan jika anak-anakku sekalian sudah selesai mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh ibu, silahkan tugasnya dikirim melalui WA pribadi. Dan jangan lupa membuat resume atau ringkasan pada pertemuan hari ini. Oke, itulah penjelasan dari ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.